siswa-siswi SMK Pembangunan yang Ibu banggakan. Semoga kabar kalian hari ini sehat dan siap untuk belajar ya. Bertemu kembali bersama saya, Lucy Wulandari. Ya, anak-anakku sekalian, selamat datang di kelas 11. Ibu mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian sehingga bisa naik ke kelas 11. Mata pelajaran ini akan dibagi selama kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, masih dalam kegiatan belajar dari rumah karena kita masih menghadapi situasi COVID-19. Ibu ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID dengan konsep new normal. Sudah cuci tangan hari ini? Jangan lupa ya membiasakan cuci tangan dan menggunakan masker agar kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19. Nah, anak-anakku, sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum mengenal Ibu. Baiklah, nama Ibu tadi udah disebutin kan? Nah, Ibu mengampu mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas keprotokolan dan otomatisasi tata kelola kepegawaian di kelas 11. Kalian kelas 11 jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, akan bertemu dengan Ibu di setiap minggunya. Nah, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Pembangunan yang Ibu banggakan, kalian sudah harus siap ya. 5 kompetensi dasar yang pertama akan disajikan dalam semester ketiga. Kemudian sisanya KD 3.6 sampai dengan KD 3.11 akan berlanjut di semester selanjutnya, yaitu di semester 4. Bagaimana? Kalian sudah siap buat belajar? Tetapi ingat, pastikan dulu untuk mencuci tangan, baik dengan sabun ataupun hand sanitizer. Jangan lupa gunakan selalu masker ya, dan ganti masker itu setiap 4 jam sekali. Anak-anak Ibu, kamu harus semangat ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, asal kamu melakukan protokol kesehatan, insya Allah ya, kita akan terhindar dari paparan virus tersebut. Ingat baik-baik apa pesan Ibu. Sebelum ke materi, kita bahas dulu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di otomatisasi tata kelola kepegawaian adalah memahami administrasi kepegawaian, memahami pengertian tenaga kerja, memahami pengertian pegawai, dan pengelompokan ruang lingkup tata kelola kepegawaian. Berbicara mengenai masalah kepegawaian, ketenaga kerjaan, tidak lepas dari yang namanya administrasi tenaga kerja. Nah, sebelum kita ke pengertian, Ibu mau absen dulu. Kira-kira siapa ya yang belum online atau yang sudah online? Nah, Ibu sudah masuk nih absen online kita atas nama Fenty. Coba Fenty, kamu sudah tahu belum pengertian administrasi? Bagus Fenty. Ya, kamu sudah bisa mengungkapkan pemikiran kamu. Yang lain, Ibu tunggu di chat yang akan Ibu bagikan nanti di Google Classroom ya. Nah, betul tidak ya kira-kira menurut tanggapan dari Fenty? Ibu bacakan ya. Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan yang pada umumnya bersifat ketatausahaan, yang bertujuan untuk memperlancar usaha ataupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya di sini adalah administrasi itu mengatur semua kegiatan-kegiatan ketatalaksanaan dalam sebuah rumah pekerjaan ya. Nah, kita lanjut ke pengertian pegawai. Kamu kan sering dengar apa itu pegawai, apa itu tenaga kerja, karyawan. Sebenarnya secara harfiah itu pengertian
sama ya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ini menurut para ahli. Jadi, kesimpulan dari pegawai adalah orang yang bekerja pada suatu organisasi, lembaga, baik itu swasta maupun pemerintah, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap. Untuk apa? Untuk mendapatkan upah atau gaji dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kamu sudah bisa kan mengambil kesimpulan bahwa untuk bekerja mereka akan mengharapkan sesuatu, yaitu yang berupa imbalan. Nah, kita bahas ke tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu, mau, dan siap untuk melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berada dalam usia kerja, baik yang saat ini sudah bekerja maupun yang masih dalam tahap mendapatkan kerjaan. Oh, Bu Lulu, kalau begitu ada yang namanya angkatan kerja. Betul, kamu pasti ingat waktu pelajaran SMP ya. Ada angkatan kerja, ada usia produktif, ya. Nah, itu dibagi. Jadi walaupun nanti misalnya kakak kalian, saudara kalian masih dalam tahap mencari kerja, itu disebut sebagai tenaga kerja. Kira-kira ada yang masih ingat enggak ya? Untuk angka harapan kerja itu berumur dari umur berapa ya? Yang disebut sebagai usia produktif tenaga kerja. Ibu tunggu jawabannya di chat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu administrasi kepegawaian. Adalah kegiatan administrasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, mengendalikan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pegawai atau karyawan. Kalau begitu, sama dengan konsep manajemen POAC dong, Bu. Betul. Kurang lebihnya adalah sama ya, mengatur pelaksanaan penata kerjaan. Apa itu P? Planning, organizing, actuating, controlling ya. Jadi kamu ini dalam rangka menerapkan prinsip kepegawaian harus mengutamakan suatu prinsip. Yang pertama, kemanusiaan, demokrasi, the man on the right place, equal pay for equal work, kesatuan arah dan tujuan, prinsip komando, efisiensi atau produktivitas kerja, disiplin, wewenang, dan tanggung jawab. Prinsip ini akan Ibu paparkan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Nah, baiklah anak-anakku, itu tadi penjelasan sedikit dari Ibu untuk mapel otomatisasi tata kelola kepegawaian. Kamu harus tetap sehat dan semangat ya. Habis ini Ibu akan bagikan link yang harus kalian amati. Kemudian Ibu akan membagikan tugas yang linknya akan diberikan ke admin kelas. Baik anak-anakku, semangat belajar dan selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya. Jaga jarak dan gunakan masker, selalu cuci tangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.